Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, tinggallah seorang pemuda bernama Sabto. Desa itu tenang, jauh dari keramaian kota, dikelilingi sawah-sawah yang hijau dan hutan lebat yang menghampar di sepanjang perbukitan. Sabto adalah sosok yang dikenal baik oleh warga desa. Ia tidak pernah banyak bicara, namun pekerjaan tangannya selalu dapat diandalkan. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar, pergi ke ladang, dan menghabiskan hari-harinya dengan bekerja keras. Jika ada waktu luang, Sabto akan berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi di sudut desa, tempat mereka berbincang tentang kehidupan, bercanda, dan menikmati secangkir kopi hangat. Namun, pada suatu malam yang berbeda, kehidupan Sabto akan berubah selamanya. Malam itu, seperti biasa, Sabto pulang dari warung kopi setelah bercakap-cakap dengan teman-temannya. Langit malam yang cerah dan bintang-bintang yang bersinar memberikan rasa damai, meskipun angin malam yang dingin mulai menyentuh kulitnya. Ia melangkah pelan di sepanjang jalan setapak yang membelah kebun dan ladang, menuju rumahnya yang terletak agak jauh dari pusat desa. Ia tidak terburu-buru, menikmati keheningan malam yang tenang. Saat melewati sebuah jembatan kecil yang membentang di atas sungai yang mengalir jernih, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tak biasa. Di sisi sungai, di bawah pohon besar yang tua, tampak sesosok ular besar berwarna hitam dengan semburat emas di sepanjang tubuhnya. Ular itu melilit dengan anggun di sekitar batang pohon, matanya yang tajam dan bercahaya seperti dua butir permata menatap langsung ke arah Sabto. Sabto terhenti sejenak, jantungnya berdegup lebih cepat. Biasanya, dia tak akan berani mendekati ular, apalagi yang sebesar itu. Namun, ada sesuatu yang aneh pada ular itu. Ia tidak bergerak agresif, malah tampak tenang, seolah menyambut kedatangannya. Ular itu tidak mengisyaratkan ancaman, malah sebaliknya, matanya seperti mengajak Sabto berbicara, penuh misteri. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk di dalam diri Sabto. Ia ingin melanjutkan perjalanannya, namun langkahnya terasa berat. Tubuhnya seperti terkunci oleh tatapan ular itu yang seakan memiliki daya tarik yang tak bisa dihindari. Dengan hati-hati, Sabto melangkah maju beberapa langkah, lebih dekat dengan pohon besar tempat ular itu berada. Ular itu tidak bergerak, hanya diam di tempat, namun matanya terus mengamati. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun jelas terdengar di telinga Sabto, membuatnya terkejut. "Aku tahu kamu datang, Sabto." Sabto hampir terjatuh karena terkejut. Ia memandang sekitar, mencari asal suara. Namun tidak ada siapa-siapa kecuali ular itu. Ketakutan mulai melanda, namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti datang langsung dari dalam pikirannya. "Aku Wulan," lanjut suara itu. "Aku bukan ular biasa. Aku punya cerita yang harus aku ceritakan padamu." Mata Sabto terbuka lebar. Suara itu jelas datang dari ular di depannya, namun anehnya, ia merasa tidak ada bahaya. Sesuatu dalam dirinya, entah apa, membuatnya merasa perlu mendengarkan lebih lanjut. Siapa kamu?" tanya Sabto dengan suara tercekat, meski ia tahu, itu bukan ular biasa yang berbicara padanya. "Aku Wulan. Aku adalah jelmaan dari seorang putri yang terkutuk menjadi ular. Hanya cinta yang bisa membebaskanku dari kutukan ini." Suara itu terdengar begitu penuh emosi, namun juga ada rasa kesedihan yang mendalam. Sabto, meskipun merasa bingung dan takut, tidak bisa mengabaikan suara tersebut. Ada sesuatu yang menarik perhatian hatinya, meski belum bisa ia jelaskan. Dengan hati-hati, ia mendekatkan diri pada ular itu. "Kenapa kamu memilih aku?" tanya Sabto, meski pertanyaan itu terasa aneh di mulutnya. "Karena aku melihat kedalaman di matamu, Sabto. Aku tahu, hatimu tidak hanya penuh dengan kerja keras, tapi juga penuh dengan ketulusan. Aku membutuhkan seseorang yang percaya padaku." Wulan menjawab dengan lembut. Sabto terdiam, pikiran dan perasaannya berkelana. Apa yang baru saja terjadi? Apakah mungkin dia hanya sedang berkhayal? Namun, ada ketulusan dalam suara itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mendengarkan lebih jauh. Malam itu, Sabto duduk di tepi sungai, berbicara dengan Wulan. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, tentang kesepian,
dan tentang cinta yang terhalang takdir. Sabto tidak tahu mengapa ia bisa begitu nyaman berada di sana, berbicara dengan ular yang ternyata adalah seorang putri yang terkutuk. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan, sebuah ikatan misterius mulai terbentuk antara Sabto dan Wulan. Sebuah pertemuan yang tak terduga, yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sabto duduk dengan terdiam, masih terkejut dengan pertemuannya yang begitu aneh dengan ular besar di tepi sungai. Ia mengalihkan pandangannya dari tubuh ular yang melilit pohon, matanya yang tajam dan misterius seolah menuntut perhatian penuh. Hatinya masih berdebar kencang, namun entah mengapa, rasa takut itu perlahan menghilang digantikan oleh rasa penasaran yang semakin kuat. Apakah aku sedang bermimpi? Gumam Sabto dalam hati. Ia menatap ular itu lebih lama, berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi ini nyata, bukan ilusi yang timbul akibat kelelahan. Ular itu tetap diam, tidak bergerak, namun tatapannya tetap tertuju padanya, seperti menunggu Sabto untuk berkata sesuatu. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lebih jelas, dan kali ini benar-benar berasal dari ular tersebut. Nama saya Wulan, suara lembut namun tegas itu menyapanya, seolah tidak berasal dari dunia ini. Saya bukan ular biasa. Saya bisa berbicara, dan saya ingin berbagi cerita denganmu. Sabto hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap ular itu dengan mulut terbuka, kebingungannya makin menjadi. Tunggu dulu. Apa yang kamu katakan? Tanya Sabto terbata, merasa seolah dunia ini berubah begitu cepat. Apa yang kamu dengar adalah kenyataan, jawab Wulan, suaranya tenang, seolah meyakinkan Sabto bahwa tidak ada yang aneh dengan kejadian ini. Aku bukan sekadar ular. Aku adalah seorang putri yang terkutuk. Semua yang kamu lihat ini adalah akibat dari kesalahan yang telah aku lakukan. Sabto duduk lebih tegak, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Putri? Terkutuk? Apa maksudmu? Tanya Sabto, tak mampu menyembunyikan rasa keheranannya. Wulan menghela napas panjang, tubuh ular yang besar itu berputar perlahan di sekitar pohon seperti mengumpulkan kekuatan untuk memulai cerita panjang yang sudah lama terkubur di dalam dirinya. Suasana malam itu terasa semakin sunyi, hanya suara gemericik air sungai yang terdengar jelas di telinga Sabto. Aku dulunya adalah seorang putri dari kerajaan yang terletak di sebuah kerajaan jauh di sana. Wulan mulai bercerita, suaranya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Kerajaan itu sangat makmur, damai, dan rakyatnya sangat mencintaiku. Aku hidup dalam kemewahan, tanpa kekurangan apapun. Namun, aku begitu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Aku pernah memiliki segalanya, namun aku lupa untuk bersyukur. Sabto terdiam mendengarkan, pikirannya mulai menggali apa yang mungkin terjadi pada Wulan. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pemuda yang tampan. Dia datang dari kerajaan tetangga dan membawa pesan tentang perdamaian antara kedua kerajaan. Namun, aku terpesona dengan penampilannya dan tidak peduli dengan pesan yang dibawanya. Aku jatuh cinta padanya, namun dia hanya menganggapku sebagai seorang putri yang tak lebih dari sekadar wajah cantik. Hatiku terluka, dan aku mulai memikirkan cara untuk membuatnya jatuh cinta padaku. Wulan melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin dipenuhi dengan penyesalan. Aku mendatangi seorang penyihir tua yang terkenal dengan kekuatan magisnya. Aku meminta kepadanya untuk memberi aku kekuatan agar bisa mendapatkan cinta dari pemuda itu. Penyihir itu memberiku sebuah ramuan yang bisa membuat siapapun jatuh cinta padaku, namun dengan syarat, aku harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku. Sabto mengerutkan dahi, mulai merasakan bahwa cerita Wulan membawa pada sesuatu yang tragis. Apa yang kamu korbankan? Tanya Sabto dengan hati-hati. Aku mengorbankan seluruh kerajaanku, jawab Wulan dengan suara rendah, seperti menahan rasa sakit yang dalam. Aku tidak berpikir panjang. Aku terlalu terobsesi pada cinta yang dangkal. Aku memberi ramuan itu kepada pemuda yang kucintai, berharap ia akan jatuh cinta padaku, tapi, Wulan terhenti sejenak, seolah mencerna rasa sakit yang lama terkubur. Sabto merasakan adanya kesedihan yang mendalam dalam suara Wulan. Tapi apa yang terjadi? Tanya Sabto, ingin tahu lebih jauh. Pemuda itu menolakku, bahkan setelah aku menggunakan ramuan tersebut. Dan sebagai balasannya, aku dihukum oleh dewa-dewa yang melindungi kerajaan. Mereka mengutukku menjadi ular, tubuhku dililit dengan kekuatan tak terbayangkan,
dan aku dipaksa hidup dalam bentuk ini, tanpa bisa kembali menjadi manusia. Aku dikutuk untuk hidup di tempat terpencil ini, jauh dari orang-orang yang pernah aku cintai. Suara Wulan terdengar begitu penuh penyesalan dan kesedihan. Sabto terdiam, kata-kata Wulan menggema dalam benaknya. Meski ia tak sepenuhnya mengerti, ada sesuatu dalam cerita itu yang membuatnya merasa iba. Wulan, meskipun tubuhnya adalah ular, tampaknya bukan makhluk jahat. Jadi, kamu ingin aku membantu untuk membebaskanmu? Tanya Sabto pelan, mencoba memahami lebih jauh. Wulan mengangguk, meski dengan gerakan lambat dan canggung. Aku telah lama menunggu seseorang yang bisa melihat lebih dalam dari sekadar penampilan. Hanya cinta sejati yang bisa memecahkan kutukan ini dan mengembalikan aku menjadi manusia. Aku tahu itu bukan hal yang mudah, tapi aku percaya jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah kamu, Sabto. Sabto merasa perasaan yang rumit mengalir dalam dirinya. Ada rasa kasihan, ada rasa terikat yang tak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi jika ada cara untuk membantumu, aku akan mencoba. Suara Sabto bergetar, merasa bingung sekaligus tergerak untuk melakukan sesuatu. Wulan tersenyum, meskipun hanya terlihat dalam cahaya rembulan yang redup. Aku tahu kamu akan membantu. Terima kasih, Sabto. Malam itu, mereka berbicara lebih lama lagi. Sabto mendengarkan dengan seksama, meskipun kebingungannya masih belum sepenuhnya hilang. Namun, ada satu hal yang ia rasakan dengan jelas. Ikatan antara dirinya dan Wulan semakin kuat, tak terlukiskan dengan kata-kata, namun nyata. Setelah pertemuan yang mengejutkan itu, Sabto merasa hidupnya berubah. Setiap malam, saat fajar mulai meredup dan udara malam mulai menyejukkan kulitnya, ia merasa tak sabar untuk kembali ke tempat yang sama, tepi sungai tempat ia pertama kali bertemu dengan Wulan. Keanehan itu tak bisa ia jelaskan, tetapi entah kenapa, hatinya selalu tertarik untuk menemui ular yang ternyata bukan sekadar ular itu. Setiap kali mereka bertemu, Wulan selalu berbicara lebih banyak tentang dirinya, tentang kutukannya yang tak bisa terlepas tanpa bantuan seseorang yang tulus. Wulan menceritakan bahwa kutukan yang menimpanya bukanlah sekadar hukuman, melainkan juga sebuah pelajaran yang harus ia jalani. Meski tubuhnya tetap ular, ia merasakan betapa hampa dan kosong hidup tanpa bisa merasakan cinta sejati. Setiap pertemuan dengan Sabto membuatnya merasa lebih dekat dengan harapan untuk mengakhiri kutukan itu, meskipun dirinya merasa ragu apakah Sabto benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan cinta sejati. Sabto, yang awalnya hanya merasa kasihan, kini mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan Wulan. Setiap kali ia melihat mata Wulan yang penuh harapan dan penuh penyesalan itu, perasaan aneh menyelimuti dadanya. Ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa yang bukan hanya kasihan, tapi juga cinta yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Malam itu, di bawah sinar bulan yang rembulan yang purnama, Sabto kembali duduk di dekat sungai, menunggu Wulan seperti biasa. Hati Sabto berdebar, namun bukan karena takut. Ada sesuatu yang menantinya, entah itu pertanyaan yang ingin ia ajukan atau jawaban yang ingin ia temukan. Tak lama setelah itu, sosok Wulan muncul di balik pepohonan, melilit dengan anggun di batang pohon besar yang berdiri tegak di dekat sungai. Apa kabar hari ini, Sabto? Suara Wulan terdengar lembut, meski ada kesedihan di baliknya. Matanya memandang Sabto dengan penuh harapan. Sabto tersenyum kecil, meskipun ada rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Baik-baik saja, Wulan. Aku hanya merasa bingung. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Aku masih belum paham dengan kata-kata, cinta sejati, yang kamu sebutkan. Wulan melingkarkan tubuhnya lebih dekat ke batang pohon, seolah berusaha mencari ketenangan. Cinta sejati bukan hanya tentang kasih sayang yang sederhana, Sabto. Itu lebih dari itu. Cinta sejati adalah ketulusan hati yang tidak mengharapkan balasan. Itu adalah perasaan yang tidak pernah hilang meskipun waktu berlalu, bahkan jika itu datang dengan pengorbanan yang besar. Aku terperangkap dalam tubuh ini bukan hanya karena kesalahan masa lalu, tapi juga karena aku belum bisa memahami cinta sejati itu sendiri. Sabto mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Wulan terasa dalam, seakan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti cinta yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya semakin terikat dengan Wulan, dan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, ia merasa ingin membantu. Aku akan membantumu, Wulan. Aku tidak tahu apa itu cinta sejati,
Tapi aku akan berusaha memahami dan membantu, apapun yang terjadi. Wulan terdiam, sejenak. Ada secercah harapan yang muncul di matanya. Terima kasih, Sabto. Aku tahu kamu akan memahami, lebih cepat dari yang aku kira. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak, tentang masa lalu Wulan, tentang kehidupannya sebagai putri yang dulu begitu bahagia namun kini terperangkap dalam tubuh ular. Sabto merasa semakin dekat dengan Wulan, namun juga semakin bingung. Apa yang harus ia lakukan untuk bisa membantu Wulan terlepas dari kutukannya? Apa benar hanya cinta sejati yang bisa mengembalikan Wulan menjadi manusia? Ketika malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai tampak gemerlap di langit, Sabto merasa ada sesuatu yang berbeda terjadi. Saat mereka duduk berdua di tepi sungai, tiba-tiba angin malam berhembus kencang, membelai rambut Sabto yang sedikit berantakan. Ia menatap Wulan, dan dalam sekejap, perasaan yang aneh menyelimuti hatinya. Di balik sosok ular yang besar, ia melihat mata Wulan yang penuh dengan kehangatan dan kesedihan, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa Wulan bukan hanya sekadar makhluk yang terkutuk, tetapi juga seorang sahabat, bahkan mungkin lebih dari itu. Sabto, Wulan berkata pelan, ya aku ingin memberitahumu sesuatu yang belum pernah aku ungkapkan sebelumnya. Mungkin ini yang selama ini aku cari, seseorang yang bisa membuat aku merasa hidup lagi. Aku tidak tahu apakah aku layak untuk menerima cinta, tetapi aku ingin merasakannya lagi, bersama kamu. Sabto merasa hatinya berdegup kencang. Ia tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata Wulan itu membuat hatinya berbunga, meskipun perasaan itu membingungkan. Aku juga merasa ada ikatan di antara kita, Wulan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa ini lebih dari sekadar kasihan. Mungkin aku mulai memahami sedikit tentang cinta sejati. Dalam keheningan malam, mereka duduk bersama, berbagi perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sabto tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang ia yakin, ia tidak bisa meninggalkan Wulan begitu saja. Dalam dirinya, muncul sebuah keyakinan, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata atau janji-janji indah. Cinta sejati adalah sesuatu yang tumbuh dalam diam, dalam perbuatan, dan dalam pengorbanan. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang purnama, Sabto dan Wulan merasa lebih dekat dari sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, perjalanan mereka bersama baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, Sabto merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Awalnya, ia hanya merasa kasihan pada Wulan, ingin membantu melepaskan kutukannya. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin lama ia duduk di tepi sungai, berbicara dengan Wulan, perasaannya pun semakin dalam dan sulit dijelaskan. Wulan, meskipun hanya seekor ular besar dengan semburat emas di tubuhnya, memiliki cara yang aneh untuk menarik perhatian Sabto. Setiap gerakan tubuh Wulan yang melilit pohon atau menyusuri tanah, setiap helaan nafas yang terdengar seperti bisikan angin malam, terasa begitu indah di mata Sabto. Sabto mulai melihat keindahan dalam diri Wulan yang tidak tampak oleh banyak orang. Ia mulai merasakan bahwa meskipun tubuh Wulan adalah ular, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada malam hari, saat langit dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilau, Sabto duduk bersama Wulan di tepi sungai. Mereka sering berbicara tentang berbagai hal, tentang masa lalu Wulan yang penuh penyesalan, tentang kehidupan Sabto yang sederhana, dan tentang harapan-harapan yang mereka simpan dalam hati. Namun, malam itu, sesuatu terasa berbeda. Ada ketegangan yang terasa di udara, dan Sabto bisa merasakannya. Wulan, yang biasanya berbicara dengan tenang, kali ini tampak lebih gelisah. Tubuhnya bergerak lambat, seolah mencari kata-kata yang tepat. Sabto merasa matanya tertuju pada Wulan, mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia melihat mata Wulan yang biasanya penuh dengan misteri kini terisi dengan ketulusan dan kerinduan. Apa yang kamu rasakan, Sabto? Ditanya Wulan dengan suara lembut, seolah ingin memastikan perasaan Sabto yang mulai tumbuh seiring berjalannya waktu. Aku tahu ini aneh. Aku tahu ini sangat sulit untuk diterima, tapi aku mencintaimu, Sabto. Aku ingin berada di sisimu selamanya. Kata-kata itu menghantam Sabto seperti petir di siang hari. Untuk beberapa detik, ia hanya bisa diam, mencoba mencerna apa yang baru saja Wulan katakan. Ia merasa kebingungannya semakin besar. Ia tahu bahwa Wulan adalah ular, makhluk yang selama ini dianggap sebagai simbol ketakutan, bahaya,
dan kejahatan. Namun, dalam hati Sabto, ada perasaan yang tidak bisa ia tolak. Ada sesuatu dalam kata-kata Wulan yang membuat hatinya berdebar, perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan mudah. Wulan menatapnya dengan penuh harap, seolah menunggu jawabannya. Sabto bisa merasakan betapa dalam perasaan Wulan, betapa tulusnya ia mengungkapkan perasaannya, meskipun dalam keadaan yang begitu sulit. Wulan adalah seorang putri yang terkutuk, seekor ular yang terjebak dalam tubuhnya selama bertahun-tahun, dan sekarang, ia mengungkapkan sesuatu yang sangat manusiawi, cinta. Sabto merasakan hatinya bergejolak. Ia merasa bingung, terperangkap dalam dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa mencintai Wulan, seekor ular, adalah sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja oleh orang lain. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa terhubung dengan Wulan lebih dari siapapun yang pernah ia kenal. Wulan bukan hanya seorang ular, tetapi juga seseorang yang telah mengajarkan Sabto tentang arti pengorbanan, penyesalan, dan harapan. Wulan melihat kebingungan di wajah Sabto dan segera menundukkan kepala, seolah takut jawabannya akan mengecewakan. Aku tahu ini sulit. Aku hanya ingin kau tahu perasaanku, Sabto. Sabto menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia merasakan kedalaman perasaan yang datang begitu mendalam, meskipun ia belum sepenuhnya memahami semuanya. Perlahan, ia berbicara dengan suara yang rendah namun penuh makna. Aku juga merasakan sesuatu, Wulan. Aku tidak bisa menyangkalnya. Setiap kali kita bertemu, aku merasa ada ikatan yang lebih kuat daripada yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi ini semua begitu rumit. Kamu adalah ular, dan aku adalah manusia. Apa artinya semua ini? Wulan mengangkat kepalanya, dan matanya bertemu dengan mata Sabto. Ada kesedihan, tetapi juga harapan yang bersinar di dalamnya. Aku tahu, Sabto. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku tidak bisa menyangkal perasaanku. Aku telah lama menunggu seseorang yang bisa melihat lebih dari sekadar tubuhku yang terkutuk ini. Aku ingin kita berdua bersama, tidak peduli apapun bentuk kita. Sabto merasa hatinya berdebar lebih cepat. Ia tahu ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, penuh ketidakpastian. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lakukan. Ia merasa ikatan itu kuat, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Jika aku harus berjuang untuk mengerti perasaan ini, aku akan melakukannya, Wulan. Aku akan berusaha memahami apa artinya cinta sejati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal, aku ingin berada di dekatmu. Aku ingin membantu kamu, tidak hanya karena rasa kasihan, tetapi karena aku juga merasa ada ikatan yang lebih dalam antara kita. Wulan tersenyum, meskipun hanya setitik senyum yang samar. Terima kasih, Sabto. Aku tahu kamu adalah orang yang tepat. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah sinar bulan yang semakin terang, berbicara dengan lebih terbuka, dan lebih jujur. Meski dunia di sekitar mereka tampak tetap, sesuatu yang lebih besar sedang berkembang dalam hati keduanya. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang jelas, perasaan mereka mulai tumbuh, dan cinta yang mereka rasakan satu sama lain semakin kuat, meskipun perjalanan mereka masih panjang dan penuh ketidakpastian. Kehidupan di desa tempat Sabto tinggal tidak pernah semudah yang ia bayangkan. Setelah ia mengungkapkan perasaannya kepada Wulan, dan memutuskan untuk bersama ular itu, ia merasa dunia di sekitarnya mulai berubah. Awalnya, ia merasa bahwa perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang tak perlu dipahami oleh orang lain. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh lebih keras dari yang ia perkirakan. Masyarakat desa tempat Sabto tinggal adalah masyarakat yang konservatif, dengan norma-norma yang sangat ketat. Mereka hidup dalam kepercayaan yang turun-temurun dan tidak pernah menyukai hal-hal yang dianggap tidak biasa, apalagi hubungan antara manusia dan makhluk lain yang tidak mereka pahami. Kabar tentang hubungan Sabto dan Wulan dengan cepat menyebar di seluruh desa. Beberapa orang menanggapi dengan kecurigaan, sementara yang lainnya dengan ketakutan. Pada awalnya, Sabto masih berusaha mempertahankan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak ingin membiarkan prasangka dan ketakutan orang-orang menghancurkan ikatan yang telah ia bangun dengan Wulan. Namun, seiring berjalannya waktu, tekanan itu semakin besar.
Ia sering dijadikan bahan ejekan, dicemooh dan dihina oleh teman-temannya sendiri. Mereka menyebutnya gila, bodoh, bahkan menganggapnya telah terpengaruh oleh kekuatan jahat. Suatu hari, perasaan Sabto yang sudah teruji akhirnya diuji lebih keras. Di warung kopi yang biasanya menjadi tempat Sabto berkumpul dengan teman-temannya, ia duduk dengan wajah tertunduk, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya yang dikenal sebagai tokoh masyarakat mendekat dan berdiri di depannya dengan wajah penuh amarah. "Sabto," suara lelaki itu keras, menggetarkan suasana warung kopi. "Apa yang kamu lakukan? Kita semua tahu hubunganmu dengan ular itu. Apa kamu tidak tahu kalau itu adalah hal yang tidak wajar? Itu dosa, Sabto. Kamu harus berhenti, atau kami akan membuatmu berhenti." Sabto mengangkat kepala dan menatap lelaki itu dengan mata yang penuh keteguhan. Ia tahu, ini adalah puncak dari semua yang selama ini ia coba hindari. "Aku tidak peduli dengan apa yang kalian pikirkan," katanya dengan suara yang rendah namun tegas. "Cinta tidak mengenal bentuk, tidak peduli apakah itu manusia atau makhluk lain. Yang penting adalah perasaan yang tulus di dalam hati." Namun, kata-kata Sabto hanya disambut dengan tawa ejekan. Seorang wanita yang ada di sana ikut bergabung dengan amarah lelaki itu. "Kamu bodoh, Sabto. Kau pikir ular itu bisa mencintaimu? Itu hanya mimpi, bukan kenyataan. Kamu akan membawa malapetaka pada desa ini jika terus begini." Mereka terus mengejeknya, merendahkan dan mengancam Sabto. Keadaan menjadi semakin memanas. Beberapa orang di warung kopi mulai berpihak pada lelaki itu, dan seolah sepakat untuk mengusir Sabto dari desa. Akhirnya, perasaan yang sudah menekan dada Sabto selama ini meledak. Ia tahu, tidak ada tempat lagi untuknya di sini. Tidak ada tempat di desa ini yang bisa menerima cintanya terhadap Wulan. "Kalau begitu, aku akan pergi," kata Sabto dengan tegas. Ia bangkit dari kursinya, menatap seluruh orang di ruangan itu. "Jika kalian tidak bisa menerima aku dan cintaku, aku akan pergi dari desa ini. Aku tidak butuh kalian." Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Sabto meninggalkan warung kopi itu dengan langkah pasti. Ia merasa seolah dunia tiba-tiba terasa kosong dan sepi, namun ada sesuatu yang lebih kuat dalam hatinya, cinta terhadap Wulan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sesampainya di rumah, Sabto segera mengemas barang-barangnya, mempersiapkan diri untuk pergi. Ia merasa hatinya bergetar, namun juga merasa lega. Ia tidak lagi ingin hidup dalam ketakutan atau dihantui oleh pandangan orang lain yang tidak memahami. Ketika malam tiba, dengan langkah tegas, Sabto pergi menuju hutan di luar desa, tempat di mana Wulan menunggunya. Hutan itu terasa lebih hidup baginya sekarang, meskipun gelap dan penuh misteri. Ia tahu bahwa meskipun harus meninggalkan desa, ada satu tempat yang akan selalu menyambutnya, di sisi Wulan. Di tepi sungai yang sama, Wulan menunggu dengan tenang, seperti biasa. Ketika melihat Sabto datang, ia menyambutnya dengan tatapan penuh harapan. "Kau datang, Sabto," katanya dengan suara lembut, meskipun ada rasa khawatir yang terlihat di matanya. "Aku harus pergi, Wulan," jawab Sabto dengan mantap. "Desa itu, mereka tidak bisa menerima kita. Tapi aku tidak bisa tinggal di tempat yang tidak menerima cinta kita. Aku memilih untuk pergi, memilih untuk hidup bersama kamu, meskipun kita harus jauh dari mereka." Wulan terdiam sejenak, lalu mengulurkan tubuhnya yang besar dan melilit di sekitar Sabto dengan lembut. "Terima kasih, Sabto. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi kita akan bersama, dan itu yang terpenting. Kita tidak butuh orang lain untuk menerima kita. Kita hanya butuh cinta kita." Sabto merasakan kehangatan yang luar biasa saat Wulan melilit tubuhnya, memberi kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di antara deru angin malam dan bisikan alam, Sabto merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Meskipun dunia luar menolaknya, ia tahu bahwa cintanya kepada Wulan adalah hal yang paling murni dan tulus yang pernah ia rasakan. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk tetap bersama, apapun yang akan datang. Sabto tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap menjalani setiap langkahnya dengan Wulan di sisi. Di dalam hutan, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berdua menemukan kedamaian, meskipun mereka harus menghadapi dunia yang menolak mereka. Cinta mereka tetap hidup, dan itu sudah cukup. Setelah meninggalkan desa,
Sabto dan Wulan memulai hidup baru di hutan, jauh dari mata manusia yang tidak mengerti hubungan mereka. Kehidupan di hutan bukanlah kehidupan yang mudah. Mereka harus beradaptasi dengan cara hidup yang sepenuhnya berbeda dari apa yang mereka kenal sebelumnya. Hutan yang lebat dan sunyi, dengan semua keindahan dan bahaya yang menyertainya, menjadi rumah baru mereka. Meskipun jauh dari keramaian, mereka merasa lebih bebas dan damai, jauh dari penilaian orang lain. Sabto, yang dulunya hidup tenang di desa, kini belajar banyak hal baru. Ia menghabiskan sebagian besar harinya dengan berburu, mencari makan, dan mempersiapkan tempat tinggal mereka di sebuah gua kecil yang terletak di tepian hutan. Setiap pagi, ia berjalan ke hutan untuk mencari buah-buahan, sayuran liar, dan hewan untuk dijadikan makanan. Meski terkadang ia merasa lelah, ia tidak pernah mengeluh. Hidupnya sekarang terasa lebih sederhana, namun jauh lebih berarti. Wulan, meskipun terperangkap dalam tubuh ular, memiliki kemampuan luar biasa. Ia bukan hanya membantu Sabto mencari makanan, tetapi juga menjaga rumah mereka dengan penuh perhatian. Wulan memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengatur ruang dengan cara yang tak biasa. Ia bisa merangkai daun-daun besar menjadi tempat tidur yang nyaman, membangun perlindungan dari hujan, dan menjaga Sabto dari bahaya yang mengintai. Di luar kemampuannya sebagai ular, Wulan adalah sosok yang penuh kasih, selalu perhatian pada Sabto dan segala kebutuhannya. Malam hari, mereka duduk bersama di sekitar api unggun. Sabto, meskipun lebih sering terdiam karena kelelahan, merasa nyaman di dekat Wulan. Wulan melilitkan tubuhnya dengan lembut di sekitar Sabto, memberikan kehangatan yang menenangkan. Mereka berbicara sedikit, tetapi ada kedamaian yang terasa di antara mereka. Kehidupan di hutan itu membuat mereka semakin dekat, semakin saling bergantung, dan semakin mengerti satu sama lain. Setiap hari, perasaan mereka tumbuh lebih kuat, dan meskipun mereka jauh dari dunia luar, mereka merasa saling memiliki. Namun, meskipun kedamaian itu mereka nikmati, ada satu hal yang selalu menghantui Wulan, kutukannya. Setiap malam, ketika ia melihat diri di dalam air sungai yang tenang, ia merasa semakin putus asa. Ia masih terjebak dalam tubuh ular, terpisah dari bentuk aslinya yang pernah indah. Wulan merasa bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia, dan semakin lama, harapan itu semakin pudar. Di dalam hatinya, ia mulai meragukan apakah cinta sejati benar-benar bisa memutuskan kutukan yang membelenggunya. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Wulan merasa lebih lelah dari biasanya. Ketika mereka duduk bersama di tepi sungai, Wulan mengangkat tubuhnya dan melilitkan dirinya di sekitar pohon besar, menatap air dengan mata yang penuh kesedihan. Sabto, katanya dengan suara yang lemah. Aku mulai merasa putus asa. Sudah begitu lama aku terkurung dalam tubuh ini. Apakah cinta kita benar-benar cukup untuk menghapus kutukan ini? Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Sabto yang duduk di sampingnya menatap Wulan dengan penuh kasih. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya memahami rasa sakit yang dirasakan Wulan, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah meninggalkan Wulan, tidak peduli apapun yang terjadi. Kita akan melewati ini bersama, Wulan, jawab Sabto dengan lembut. Cinta kita adalah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa menghalangi kita. Aku tahu ini sulit, tapi kita tidak sendirian. Aku di sini bersamamu, dan aku percaya bahwa suatu hari nanti, kutukan itu akan hilang. Kita hanya perlu bertahan bersama. Wulan menatap Sabto dengan mata yang berkilau, meskipun ada kesedihan di dalamnya. Tapi, aku sudah terlalu lama menjadi seperti ini. Apakah kita akan selamanya hidup di hutan ini, jauh dari dunia luar? Apakah cinta kita bisa mengubah takdirku? Sabto mengelus kepala Wulan dengan lembut. Takdir tidak selalu ditentukan oleh apa yang terlihat di luar. Cinta adalah takdir kita, Wulan. Jika ada sesuatu yang bisa mengubahmu, itu adalah cinta ini. Aku akan terus bersamamu, tidak peduli apa yang terjadi. Malam itu, meskipun perasaan putus asa sempat melanda, mereka tidur dengan ketenangan. Wulan merasa sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata Sabto. Meskipun kutukannya belum terlepas, ia merasa ada harapan yang masih hidup dalam diri mereka. Cinta Sabto memberikan kekuatan untuk terus bertahan. Hari demi hari berlalu, dan meskipun hidup di hutan penuh tantangan, mereka menemukan cara untuk saling mendukung. Sabto semakin mahir berburu, dan Wulan semakin kreatif dalam mengatur rumah mereka di dalam hutan.
mereka tidak lagi merasa kekurangan, karena mereka memiliki satu sama lain. Kehidupan mereka yang sederhana ini memberi mereka kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, kutukan Wulan tetap menjadi bayangan yang tak bisa dihindari. Di dalam hatinya, Wulan tetap berharap bahwa suatu hari nanti, cinta yang mereka miliki bisa membebaskannya. Untuk saat ini, mereka berdua hanya bisa berpegang pada harapan itu, menjalani hidup bersama di hutan yang jauh dari dunia, namun penuh dengan kedamaian dan cinta. Hari-hari yang tenang di hutan bersama Wulan tidak berlangsung selamanya. Suatu pagi, ketika Sabto sedang mempersiapkan makan pagi mereka, Wulan mendekat dengan tampak gelisah. Tubuhnya yang besar melilit lembut di sekitar pohon, tetapi matanya yang biasanya penuh kedamaian kini tampak serius dan penuh pertimbangan. "Sabto," kata Wulan, suaranya lebih dalam dari biasanya, "Ya, aku tahu cara untuk menghapus kutukanku. Ada satu tempat yang bisa menyembuhkanku, Gunung Emas." Sabto berhenti sejenak, menatap Wulan dengan heran. "Gunung Emas? Apa itu? Aku belum pernah mendengar tempat seperti itu." Wulan mengangguk pelan, dan dengan suara yang lebih lembut, ia mulai menjelaskan, Gunung Emas adalah tempat yang penuh dengan legenda. Konon, hanya cinta sejati yang bisa membebaskan seorang putri yang terkutuk menjadi ular, dan hanya di sana, di puncak gunung itu, ada sebuah mata air ajaib yang bisa menghapus kutukan ini. Tapi, perjalanan menuju Gunung Emas tidaklah mudah. Hanya sedikit orang yang berhasil mencapainya. Di sepanjang jalan, ada banyak bahaya yang menunggu. Hutan lebat, sungai yang deras, dan makhluk-makhluk gaib yang menjaga jalan menuju puncak. "Aku takut kita harus sangat berhati-hati." Sabto menatap Wulan dengan tekad. "Aku tidak takut, Wulan. Jika itu satu-satunya cara untuk membebaskanmu, maka aku akan menemanimu, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata Sabto, Wulan merasakan harapan baru muncul dalam hatinya. Walaupun perjalanan menuju Gunung Emas penuh dengan ancaman, cinta Sabto memberikan kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua tahu bahwa hanya dengan keberanian dan keyakinan mereka bisa menghadapinya bersama. Perjalanan dimulai. Keputusan telah diambil. Setelah berkemas dan memastikan persediaan mereka cukup, mereka memulai perjalanan panjang menuju Gunung Emas. Wulan, meskipun terperangkap dalam tubuh ular, tetap memimpin perjalanan dengan sigap, menggunakan indera tajamnya untuk mencari jalan yang aman. Sabto mengikuti dengan tekad, meskipun tubuhnya sering terasa lelah karena perjalanan yang panjang dan berat. Mereka melewati hutan yang begitu lebat sehingga hampir tidak ada cahaya yang menembusnya. Pepohonan yang tinggi dan rimbun tampak menutup segala jalan, seolah-olah hutan itu sendiri berusaha untuk menghalangi mereka. Namun, Wulan dengan cermat mencari celah di antara semak belukar dan batang pohon besar, memastikan agar mereka bisa terus melangkah maju. Tantangan pertama datang ketika mereka tiba di tepi sungai yang sangat deras. Sungai itu begitu lebar dan alirannya sangat kuat, membuatnya hampir mustahil untuk menyeberang. Sabto berdiri ragu di tepian, memikirkan cara untuk melintasi sungai yang penuh arus berbahaya itu. "Aku akan membantumu," kata Wulan. Ia melilitkan tubuhnya di sekitar tubuh Sabto dengan hati-hati. "Aku bisa menggunakan kekuatanku untuk menciptakan jalur yang aman. Tapi, kita harus cepat. Arus ini sangat kuat, dan semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya." Dengan keberanian yang besar, Sabto mengangguk. Wulan kemudian mulai bergerak, menggunakan tubuhnya untuk membuat jembatan sementara di atas sungai. Dengan cerdik, ia menghubungkan beberapa batu besar yang ada di tepi sungai, membuat jalur sempit yang cukup untuk dilalui Sabto. Mereka menyeberang dengan hati-hati, setiap langkah terasa penuh ketegangan. Begitu mereka mencapai sisi lain sungai, mereka beristirahat sejenak. "Terima kasih, Wulan," kata Sabto, suaranya penuh rasa syukur. "Tanpa kamu, aku mungkin tak bisa melewati itu." Wulan tersenyum dengan lembut. "Kita harus terus maju, Sabto. Gunung Emas masih jauh di depan." Menghadapi makhluk gaib. Setelah menyeberang sungai, mereka memasuki bagian hutan yang jauh lebih gelap dan misterius. Di sini, suara-suara aneh terdengar dari setiap arah. Desiran angin yang tiba-tiba, suara gemerisik daun yang bukan berasal dari makhluk hidup, dan bisikan lembut yang seolah-olah datang dari tempat yang tak terlihat. Ini adalah wilayah yang dikenal dengan nama hutan lembah seram,
tempat di mana makhluk-makhluk gaib berkeliaran dan menjaga jalan menuju Gunung Emas. Tiba-tiba, di tengah hutan yang sunyi itu, suara gemuruh terdengar, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk raksasa dengan tubuh besar, terbuat dari batu dan akar pohon. Wujudnya sangat menakutkan, dengan mata yang menyala merah seperti api. "Siapa yang berani memasuki wilayah kami?" Suara makhluk itu bergema, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. "Hanya mereka yang layak bisa melewati hutan ini. Jika kalian tidak memiliki tujuan yang benar, maka kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Sabto dan Wulan saling bertukar pandang. Meskipun takut, Sabto tahu bahwa mereka harus menghadapi makhluk ini jika ingin melanjutkan perjalanan. Ia menatap makhluk itu dengan berani. "Kami tidak datang untuk mencari masalah," kata Sabto, suaranya tegas. "Kami hanya ingin pergi ke Gunung Emas. Kami datang untuk mencari kesembuhan bagi Wulan. Kami datang karena cinta yang tulus." Makhluk itu menatap mereka dengan mata yang tajam, seolah sedang menilai mereka. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, makhluk itu mengangguk perlahan. "Cinta sejati, ya? Itu adalah alasan yang murni. Baiklah, kalian boleh melanjutkan perjalanan, tapi ingat, di depan masih banyak tantangan yang harus kalian hadapi." Dengan itu, makhluk itu menghilang begitu saja, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini mereka lebih berhati-hati, tahu bahwa perjalanan menuju Gunung Emas akan semakin berat dan penuh rintangan. Semangat yang tak pernah padam. Setelah melewati hutan lebat dan tantangan pertama mereka, Sabto dan Wulan terus berjalan, langkah mereka tidak pernah padam. Meskipun ancaman masih menunggu di depan, mereka semakin yakin bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang cukup untuk menghadapi apapun. Di tengah kelelahan dan rasa putus asa yang kadang datang, mereka saling menguatkan. "Kita akan sampai ke Gunung Emas, Wulan," kata Sabto setiap kali mereka beristirahat. "Kita tidak akan menyerah." Wulan, yang sejak awal merasa tidak yakin akan keberhasilan mereka, mulai merasakan keyakinan yang sama. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap rintangan yang berhasil mereka lewati, semakin menguatkan cinta mereka. Di dalam hutan yang penuh dengan bahaya dan misteri, Sabto dan Wulan tahu satu hal, mereka tidak akan pernah berhenti berjuang untuk cinta mereka, apapun yang terjadi. Perjalanan menuju Gunung Emas semakin berat. Setelah berhari-hari berjalan melewati hutan yang semakin gelap, medan yang semakin terjal, dan ancaman makhluk gaib yang tak henti-hentinya menguji keberanian mereka, Sabto dan Wulan mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Namun, meskipun tubuh mereka lelah dan kaki terasa berat, mereka tidak pernah berniat untuk berhenti. Cinta mereka adalah bahan bakar yang tak pernah habis. Pada suatu malam, ketika mereka tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing besar, mereka diserang oleh kelompok makhluk gaib yang dikenal dengan nama raksasa gelap. Makhluk raksasa yang lahir dari kegelapan malam dan menguasai lembah tersebut. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, mampu memanipulasi bayangan dan menjerat pikiran seseorang dengan ilusi menakutkan. Ketika kelompok raksasa gelap datang menghampiri, mereka menyampaikan ujian terakhir yang harus dijalani Wulan dan Sabto untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Satu di antara kalian harus memilih," suara dari pemimpin makhluk itu bergema di udara. "Jika cinta kalian cukup kuat, kalian akan melewati ujian ini. Namun, jika tidak, perjalanan kalian akan berakhir di sini." Wulan dan Sabto saling memandang dengan ketakutan dan kebingungan. Raksasa itu melanjutkan, "Kami akan memberikan kalian pilihan yang berat. Wulan, kamu harus memilih, menyelamatkan Sabto atau melanjutkan perjalanan ini sendirian ke Gunung Emas. Jika kamu memilih untuk menyelamatkan Sabto, perjalanan kalian akan berakhir. Tapi jika kamu memilih untuk melanjutkan sendirian, kamu bisa mencapai Gunung Emas, dan kutukanmu akan terhapus. Pilihlah, putri yang terkutuk." Wulan terdiam, tubuhnya seakan membeku. Pilihan ini terasa sangat berat. Hatinya berdebar, dan pikirannya terombang-ambing antara cinta yang dalam terhadap Sabto dan keinginan untuk mengakhiri penderitaan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Jika ia memilih untuk meninggalkan Sabto, ia akan bebas dari kutukan yang menjeratnya, tetapi itu berarti ia harus mengorbankan pria yang telah begitu setia menemaninya. Namun, jika ia memilih untuk tetap bersama Sabto, perjalanan mereka akan berakhir, dan kutukannya akan tetap ada selamanya. Sabto, yang merasa cemas melihat Wulan terdiam, mendekatinya dengan perlahan. "Wulan,
Jangan biarkan mereka mempengaruhi keputusanmu, kata Sabto dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Aku tahu ini berat, dan aku tahu betapa besar beban yang kamu bawa. Tapi aku mencintaimu, dan aku akan selalu berada di sisimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Wulan menatap Sabto dengan mata yang penuh kebingungan, air matanya mulai menetes. Tapi, jika aku memilihmu, aku tidak akan pernah bebas. Jika aku memilih untuk tetap bersamamu, aku akan tetap terperangkap dalam tubuh ini. Aku tidak ingin kamu menderita karena aku. Aku hanya ingin kamu bahagia. Sabto menggenggam tubuh Wulan dengan lembut, merasakan kehangatan yang datang dari dalam dirinya meskipun Wulan berada dalam bentuk ular. Kebahagiaanku adalah bersamamu, Wulan. Aku tidak peduli apa bentuk tubuhmu, aku tidak peduli seberapa besar kutukanmu. Aku ingin kita melewati ini bersama. Cinta kita lebih besar dari apapun yang bisa memisahkan kita. Mendengar kata-kata Sabto, hati Wulan terasa tergetar. Ia merasa seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang membangkitkan kembali harapan yang hampir padam. Tapi aku takut, Sabto. Aku takut aku akan menghancurkan hidupmu. Sabto tersenyum dengan lembut, menatap Wulan dengan penuh kasih. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Tak ada yang bisa menghancurkan cinta kita, Wulan. Aku bersamamu, sekarang dan selamanya. Dengan kata-kata itu, Wulan merasa seolah dunia di sekitarnya tiba-tiba terang. Makhluk gaib yang mengelilingi mereka kini tampak mulai mereda, seakan memahami bahwa kekuatan cinta mereka telah mengalahkan kegelapan dan ilusi yang mereka ciptakan. Perlahan, raksasa gelap mundur, memberikan jalan bagi mereka. Keputusanmu telah menunjukkan bahwa cinta sejati kalian tidak bisa dihentikan oleh apapun. Suara pemimpin makhluk itu terdengar kembali. Lanjutkan perjalanan kalian, dan buktikan bahwa cinta kalian cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Dengan langkah yang lebih mantap, Wulan dan Sabto melanjutkan perjalanan mereka. Meski tubuh mereka masih lelah dan masih banyak bahaya di depan, hati mereka dipenuhi dengan kekuatan baru yang datang dari ujian cinta yang mereka hadapi. Perjalanan yang tak pernah padam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih ringan setelah ujian itu. Wulan merasa bahwa dirinya telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang tidak hanya menguji fisiknya, tetapi juga kekuatan hatinya. Kini, dengan kepercayaan yang lebih dalam pada dirinya sendiri dan pada cinta mereka, Wulan merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi segala tantangan yang tersisa. Sabto, di sisi lain, merasa semakin yakin bahwa cinta mereka tidak hanya bisa mengalahkan rintangan fisik, tetapi juga mengatasi segala ketakutan dan keraguan yang mungkin mereka hadapi. Dalam setiap kata yang diucapkan Wulan, dalam setiap tatapan yang mereka bagi, ia tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang tidak akan pernah padam. Dengan semangat yang lebih besar, mereka terus berjalan, semakin dekat menuju Gunung Emas, tempat di mana nasib mereka akan ditentukan. Di sana, mereka tahu, perjalanan cinta mereka akan mencapai puncaknya, di tempat yang akan menghapus kutukan Wulan, dan mengubah takdir mereka selamanya. Perjalanan mereka telah membawa mereka melalui hutan lebat, sungai deras, dan ujian cinta yang menguras tenaga dan hati. Kini, setelah bertarung melawan segala rintangan dan menghadapi ancaman yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya mereka tiba di kaki Gunung Emas. Gunung itu tampak menjulang tinggi, puncaknya tersembunyi di balik awan putih yang bersinar keemasan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin ringan, seolah-olah beban perjalanan panjang mereka mulai terangkat. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, mereka melewati lembah yang dipenuhi bunga-bunga berwarna cerah, seakan menyambut kedatangan mereka. Namun, meskipun suasana itu penuh kedamaian, hati mereka tetap dipenuhi rasa was-was, karena mereka tahu, ujian terakhir mereka belum berakhir. Puncak Gunung Emas adalah tempat di mana takdir mereka akan ditentukan, tempat di mana kutukan Wulan bisa terhapus atau, sebaliknya, mereka bisa kehilangan segalanya. Saat mereka mencapai puncak gunung, sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu berwarna keemasan terbuka perlahan. Di depan gerbang itu, berdiri seorang biksu tua dengan pakaian sederhana namun penuh kebijaksanaan. Wajahnya tenang, dan matanya yang tajam memandang mereka dengan penuh pengertian. Meskipun usianya tampak sangat tua, ada aura kekuatan yang memancar dari dirinya. Selamat datang, pengembara, kata biksu itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Hanya mereka yang memiliki cinta sejati yang bisa sampai ke sini. Tapi sebelum kutukan itu dihapus, kalian harus menunjukkan bahwa cinta kalian benar-benar tulus.
Sabto dan Wulan saling berpandangan. Wulan menggenggam tangan Sabto dengan erat, dan Sabto menatap biksu itu dengan tekad. Mereka sudah melewati banyak hal bersama, dan tak ada keraguan lagi dalam hati mereka tentang cinta yang mereka miliki. Biksu itu memandang mereka sejenak, kemudian berbicara lagi, "Ya, aku ingin mendengar dari kalian, apa yang sebenarnya kalian cari? Apa yang membuat cinta kalian layak untuk diuji di hadapanku?" Sabto menunduk sejenak, memikirkan kata-kata yang tepat. Ketika ia mengangkat kepala dan menatap Wulan, hati dan pikirannya pun bersatu dalam satu perasaan yang kuat. "Kami datang ke sini bukan hanya untuk menghapus kutukan," kata Sabto, suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Kami datang karena cinta yang kami miliki satu sama lain. Cinta yang tidak terhalang oleh bentuk tubuh, tidak terhalang oleh masa lalu, dan tidak terhalang oleh apapun. Aku tidak akan pernah meninggalkan Wulan, tidak peduli apapun yang terjadi. Wulan adalah bagian dari hidupku, dan aku akan berjuang untuknya selamanya." Wulan yang mendengar kata-kata Sabto merasa hatinya semakin tergerak. Ia tidak bisa menahan air matanya yang jatuh, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Sabto. Cinta yang tulus itu, cinta yang telah melewati segala ujian dan tantangan, kini terasa begitu kuat dalam dirinya. "Aku juga mencintaimu, Sabto," ujar Wulan, suaranya penuh emosi. "Cinta ini telah memberikan hidup baru padaku. Aku sudah lama terperangkap dalam tubuh ular, merasa terasing dan kesepian. Tapi, dengan cintamu, aku merasa hidupku kembali berarti. Aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi." Biksu itu mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian ia mengangguk pelan. "Cinta kalian memang benar-benar tulus, tanpa pamrih. Itu adalah cinta yang sejati. Karena itulah, aku akan menghapus kutukan yang membelenggu Wulan." Dengan sebuah gerakan tangan yang lembut, biksu itu mengucapkan kata-kata dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Sabto atau Wulan, namun kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Seluruh puncak gunung seakan bergetar, dan cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Wulan. Dalam kilatan cahaya itu, tubuh Wulan perlahan berubah. Ular besar yang semula melilit di sekitar Sabto kini perlahan menghilang, dan dalam sekejap, sebuah sosok wanita cantik berdiri di hadapan Sabto. Rambut hitam panjang Wulan berkilau seperti sutra, wajahnya berseri-seri dengan keindahan yang tak terlukiskan, dan matanya yang dulu tajam kini penuh kelembutan dan kedamaian. Wulan, yang kini sudah kembali menjadi manusia, menatap dirinya sendiri dengan heran. Ia merasa tubuhnya ringan dan bebas dari beban yang telah lama mengikatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar hidup. "Sabto!" Suara Wulan bergetar. Aku kembali menjadi manusia." Sabto menatap Wulan dengan penuh cinta dan kebahagiaan yang meluap. "Kamu sempurna, Wulan," katanya, suaranya penuh kebahagiaan. "Aku selalu tahu bahwa kita akan sampai di sini, bahwa kita akan menghadapinya bersama. Sekarang, kamu bebas." Wulan tersenyum, dan mereka saling berpelukan dengan penuh rasa syukur. Di atas puncak gunung emas, dengan angin yang lembut berhembus dan matahari yang mulai terbenam, mereka merayakan kebebasan yang telah mereka capai. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka telah melalui banyak kesulitan, cinta mereka yang tulus telah mengalahkan segalanya. Biksu itu mengamati mereka dengan senyuman bijak. "Sekarang, kalian bisa pulang dengan hati yang penuh. Tetapi ingat, meskipun kutukan telah dihapus, perjalanan hidup kalian baru saja dimulai. Cinta sejati tidak pernah berakhir, ia tumbuh dan berkembang seiring waktu." Sabto dan Wulan mengangguk, tahu bahwa mereka telah memulai babak baru dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya bebas dari kutukan, tetapi juga bebas untuk menjalani hidup mereka bersama. Sebuah hidup yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan petualangan baru yang menanti. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan ujian, Sabto dan Wulan akhirnya kembali ke desa mereka. Perubahan yang terjadi sangat mencolok. Wulan, yang dahulu terperangkap dalam tubuh ular, kini berdiri di samping Sabto sebagai seorang wanita cantik, penuh harapan dan kehidupan baru. Keduanya berjalan bersama, menggenggam tangan satu sama lain, dengan langkah yang mantap menuju desa yang dulu menolak mereka. Masyarakat desa yang pernah mengusir Sabto karena hubungannya dengan ular, kini terdiam saat melihat keduanya kembali. Berita tentang perubahan Wulan yang kembali menjadi manusia menyebar dengan cepat. Beberapa orang memandang mereka dengan rasa takjub,
sementara yang lain masih membawa keraguan di hati mereka. Tapi, di balik keraguan itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sabto dan Wulan tampak lebih bahagia dari sebelumnya, dan cinta mereka terlihat begitu murni. Malam itu, setelah mereka kembali ke rumah sederhana milik Sabto yang dulu menjadi tempat mereka bersembunyi, desa mengadakan sebuah perayaan kecil sebagai bentuk penyambutan. Namun, lebih dari sekadar sambutan, itu adalah sebuah simbol penerimaan yang mulai tumbuh dalam hati masyarakat. Mereka menyaksikan Sabto dan Wulan bersama, melihat bagaimana cinta mereka telah mengalahkan segala prasangka dan rintangan. Ini adalah kisah cinta yang tak terlupakan, ujar seorang tetua desa yang pernah meragukan hubungan mereka. Dulu kita takut dan tidak memahami, namun sekarang kita melihat bahwa cinta sejati memang tak mengenal batas. Mereka berdua telah menunjukkan pada kita apa arti keberanian dan ketulusan dalam cinta. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Sabto dan Wulan di desa berjalan dengan damai. Mereka membangun kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Sabto melanjutkan pekerjaannya sebagai petani, sementara Wulan, yang kini memiliki tubuh manusia, membantu di ladang dan merawat rumah mereka. Mereka menjadi pasangan yang sangat harmonis, saling mendukung satu sama lain, dan mulai dihormati oleh masyarakat sekitar. Namun, meskipun begitu banyak hal yang telah berubah, cinta mereka tetap menjadi pusat dari segala sesuatu. Mereka tidak pernah merasa lelah untuk menunjukkan betapa kuatnya ikatan mereka. Setiap kali orang bertanya tentang kisah mereka, Sabto dan Wulan menceritakan perjalanan panjang yang mereka jalani, dari pertemuan pertama yang penuh keajaiban hingga pembebasan Wulan dari kutukannya. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebuah cerita yang mengajarkan kepada semua orang bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Masyarakat desa yang dulu menolak mereka kini menerima mereka dengan tangan terbuka. Mereka melihat bahwa meskipun pada awalnya mereka menganggap hubungan antara manusia dan ular itu tak mungkin, mereka akhirnya menyadari bahwa cinta tak pernah bisa dibatasi oleh bentuk atau perbedaan apapun. Cinta sejati adalah sesuatu yang murni, yang mampu melampaui segala prasangka, ketakutan, dan bahkan kutukan. Suatu pagi, di bawah sinar matahari yang lembut, Sabto dan Wulan duduk bersama di beranda rumah mereka. Wulan yang kini memiliki rambut hitam panjang yang berkilau dan senyuman yang tak pernah pudar, memandang Sabto dengan penuh cinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang aku tahu pasti, katanya dengan lembut, aku akan selalu mencintaimu, Sabto. Cinta kita tidak akan pernah berakhir. Sabto tersenyum, merangkul Wulan dengan lembut. Aku juga mencintaimu, Wulan. Setiap hari bersamamu adalah anugerah yang tak ternilai. Kita telah melewati begitu banyak hal, dan sekarang kita tahu bahwa cinta kita adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Mereka berdua saling menatap, dan dalam mata mereka, terpantul rasa syukur yang mendalam. Walaupun dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti adalah cinta mereka, sebuah cinta yang telah teruji oleh waktu, ujian, dan kesulitan, dan kini berdiri teguh sebagai bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Kisah Sabto dan Wulan menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu. Anak-anak mendengarkan cerita mereka dengan penuh kekaguman, dan orang dewasa mengingatkan diri mereka sendiri bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, tidak peduli betapa sulitnya hidup ini. Mereka mengajarkan bahwa tak ada rintangan yang terlalu besar jika dua hati saling mencintai dengan tulus dan setia. Di bawah langit yang cerah, di tengah ladang yang subur, Sabto dan Wulan hidup bahagia. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati bukanlah sekadar impian atau legenda, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan ketulusan dan pengorbanan.